Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saat video pembelajaran ini dibuat, menunjukkan pukul 10 lebih 9 menit di waktu malam. Anak-anakku semuanya, mari kita awali pelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang terakhir tentang ilmu pengetahuan. Meraih kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan. Kita pelajari 2 hadis Nabi. Mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai kita lanjutkan yang akan datang. Masih ada waktu. Ingat di bulan Maret sudah diadakan ujian madrasah. Nah, anak-anak semuanya, hadis yang pertama ini hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Bagaimana bunyinya? Kalian bisa nyimak juga di dalam buku LKS kamu. Pak Guru akan membacakan pelan-pelan. Ngan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Mari kita ketahui arti mufradatnya anak-anak. Salaka itu artinya menempuh. Torikon itu satu jalan. Yaltamisu fihi untuk mendapatkan. Sahhalallahu lahu, Allah memudahkan baginya. Nah, kandungan hadis ya kita bahas. Hadis tersebut menerangkan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, ya, terutama dalam mempelajari agama, dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah, dia akan mendapat atau dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, kemudian menolong sesama manusia, maka dia menjadi hamba yang diridhai Allah dan balasannya adalah surga. Luar biasa ini anak-anak semuanya. Balasan bagi siapa saja yang secara ikhlas dan benar di dalam menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Nah, hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang yang berjuang keras untuk mencari ilmu, dia akan dimudahkan jalannya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat itu diraih ya dengan ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i itu pernah menyebutkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man arada kullahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berharap kebahagiaan dunia, hendaknya diraih dengan ilmu. Barang siapa berharap kebahagiaan akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu. Dan barang siapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaklah juga diraih dengan ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu, kita niatkan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
menuntut ilmu kita, ya, pasti dengan niat ikhlas, ya, atau niatkan ikhlas dan kesungguhan, ya, supaya mendapat ridho Allah. Nah, Allah kalau sudah ridho kepada kita, maka tidak lain dan tidak bukan balasannya adalah apa? Surga. Itu hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Sofwan bin Asal al-Muradi. Ya, bunyinya seperti ini. Ngan Sufwan bin Asalin al-Muradiyya faqala ma jaa bika kutu umbitul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yasna'u. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Sofwan bin Asal al-Muradi yang berkata, ada apa engkau datang? Lalu aku menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang ia kerjakan. Nah, mari kita lihat arti mufradatnya. Umbitul ilma itu artinya mengambil ilmu dari sumbernya. Kharijin, orang yang keluar. Tolabil ilmi, menuntut ilmu. Wadu'at lahul malaikatu, malaikat mengepakkan ajnihataha, sayap-sayapnya. Bima yasna'u, apa yang dikerjakan. Nah, isi kandungan dari hadis tersebut adalah bahwa seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut. Nah, sebagian ulama berpendapat seperti halnya manusia yang menengadahkan tangan untuk berdoa, karena ia mencari sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupan dan keselamatan dunia dan akhirat. Di jalan yang dilalui orang yang mencari ilmu adalah jalan menuju surga, yakni menempuh jalan untuk mencari ilmu yang mengantarkan kepada ridha Allah. Ya, sebagai balasannya, maka para malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai bentuk ketawaduan, ya, bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap ilmu yang ia miliki, yaitu warisan para nabi. Artinya malaikat pun ikut melindungi orang yang menuntut ilmu. Nah, anak-anak, ya, menuntut ilmu itu membutuhkan motivasi, kesabaran, keuletan, dan perjuangan yang tinggi untuk meraih mutiara kehidupan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Semangat untuk mengamalkan ilmu juga sebagai pendorong yang kuat dalam penguasaan ilmu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, sesungguhnya yang disebut orang alim adalah orang yang beramal dengan ilmunya, dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jadi jika seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tetap dianggap orang yang jahil, orang yang bodoh. Ilmu yang benar adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk mengamalkan ilmunya dan dapat menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu yang mereka dapatkan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya tidak, apalagi untuk sombong-sombongan, apalagi untuk ngakali orang, ya, atau menipu, ya, berbohong kepada orang yang tidak punya ilmu, ya, lebih-lebih seperti itu. Nah, baik anak-anakku semuanya, ya, membentuk pribadi pantang menyerah, ya. Pribadi pantang menyerah itu merupakan sebutan bagi orang yang tidak merasa lemah, ya, terhadap sesuatu yang terjadi. Ia memandang segala sesuatu yang terjadi dengan pikiran positif dan meyakini bahwa semua yang terjadi atas
izin dan kehendak Allah serta rasa optimisme yang tinggi. Jadi pribadi pantang menyerah itu tidak hanya dilihat dari fisik, tetapi adanya sifat positif dalam jiwanya. Jadi seseorang kuat karena mentalnya kuat, sebaliknya menjadi lemah karena mentalnya lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi manusia tangguh dan kuat itu sudah seharusnya menjadi cita-cita kita dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kesuksesan menurut ajaran kita itu memiliki dua syarat, iman dan ilmu, disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 itu. Jadi kekuatan iman dan ilmu itu berpengaruh pada kekuatan berpikir, fisik, dan roh yang berupa semangat berani menghadapi tantangan dan rintangan, ya, membentuk ketentraman jiwa dan membentuk kehidupan yang baik. Nah, inilah dua hadis tentang menuntut ilmu serta bagaimana membentuk pribadi yang pantang menyerah. Mudah-mudahan ya kalian semuanya selaku pelajar walaupun di musim pandemi ini pantang menyerah sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Semangat di dalam menuntut ilmu. Jadi harus diingat itu bahwa orang yang menuntut ilmu dengan ya benar dan ikhlas, ya, maka akan didoakan oleh malaikat, akan dilindungi oleh malaikat, Allah akan meridhoinya, maka tidak lain dan tidak bukan, ya, akan diberi balasan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah anak-anakku semuanya hadis yang kita sampaikan, artinya semester genap ini sudah selesai pembahasannya. Kita tinggal pendalaman materi dengan penilaian harian. Pak Guru akan mengadakan penilaian harian secara bertahap, ya, mulai dari pembahasan kita yang pertama, ya, tentang hukum bacaan mat lazim, ya, kemudian dan seterusnya bacaan gharib, ya, kemudian surat abasa, dan yang terakhir hadis ini tadi akan Pak Guru berikan penilaian harian. Untuk itu silakan belajar yang rajin, ya, dibaca terus LKS kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya sehingga kalian bisa lulus semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.